diganti dengan diuretika. Makanya minggu ini materinya tentang diuretik begitu ya. Oke, baik. Eh, saya coba untuk share screen dulu. Ya, baik. Apa sudah terlihat? Sudah ya. Baik. Obat-obat diuretika. Ya, obat-obat diuretika itu target kerjanya ada di ginjal. Ya. Jadi target kerjanya ada di ginjal. Nanti obat-obat diuretika ini tidak terlalu banyak ya. Jadi yaitu obat-obat yang nanti digunakan untuk meningkatkan produksi urin. Itu obat-obat diuretika. Jadi target kerjanya ada di ginjal, terutama di unit terkecil di ginjal yang secara fungsional itu apa namanya melakukan aktivitas fungsional yaitu nefron. Nanti di sana target kerja dari obat-obat diuretika ini. Jadi sekali lagi obat diuretika adalah obat-obat yang memberikan efek peningkatan produksi urin gitu ya. Mengapa harus diberikan ini? Ya, jadi ada beberapa indikasi ketika obat-obat diuretika ini diberikan. Indikasinya untuk apa saja? Ini sudah terlihat ya, share screen-nya ya. Sudah, Prof. Ya, jadi yang pertama adalah peningkatan tekanan intraokuler atau yang sering disebut dengan glaukoma. Jadi ini merupakan gejala-gejala atau simptom-simptom yang terjadi pada satu penyakit misalnya ya, apakah itu penyakit virus, bakteri, parasit, ya, dan mikroorganisme lainnya, atau mungkin juga penyakit-penyakit non-infeksi seperti apa ya hipertensi dan sebagainya itu ya. Itu. Nah ini peningkatan tekanan intraokuler atau disebut dengan glaukoma. Ini tampak terjadi pembengkakan pada rongga mata gitu ya, pembengkakan pada mata. Itu sering terjadi pada hewan-hewan kesayangan. Biasanya anjing atau kucing itu mengalami seperti itu, ada kasus seperti itu. Itu kan kita tahu ya apa namanya eh, di koklea, maksud saya di mata ya, di rongga mata itu ada cairan ya, cairan vitreous dan aqueous gitu ya. Cairan vitreous dan aqueous itu tampaknya bertambah jumlahnya sehingga terjadi tekanan di dalam rongga mata menjadi tinggi karena adanya sejumlah cairan yang cukup apa namanya menambah cairan normal yaitu aqueous dan vitreous liquor ya. Nah ini bisa digunakan obat-obat diuretika. Jadi cara kerja obat-obat diuretika itu pada dasarnya adalah mengurangi penimbunan cairan ya di beberapa organ jaringan di dalam tubuh yang nanti akan dikeluarkan lewat urin gitu ya. Kok bisa seperti itu ya? Bisa saja ya, kan proses fisiologi di tubuh kalau Anda apa namanya mempelajari fisiologi atau faal ya, banyak cairan-cairan tertimbun di tubuh itu sebagian besar nanti adalah cairan-cairan itu ada di dalam sirkulasi atau mengalami reabsorpsi di dalam sirkulasi sehingga sirkulasi yang menuju ke ginjal itu akibat bisa bisa apa namanya bisa ditingkatkan dengan pemberian diuretika. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi obat-obat diuretika itu meningkatkan cairan di ginjal lewat filtrasi glomerulus, ya, sehingga terjadi penimbunan cairan di vesika, kemudian dikeluarkan lewat urin kan begitu. Itu prinsipnya. Gitu. Hipoproteinemia, hipoproteinemia ini juga menyebabkan terjadinya udem ya, udema atau penimbunan cairan di
rongga-rongga tubuh. Karena ketika protein di dalam darah itu rendah, maka viskositasnya menjadi turun, dari kekentalan darah turun. Akibatnya apa? Cairan-cairan darah akan keluar dari pembuluh darah, ya, lewat proses permeabilitas yang tinggi pada apa namanya, dinding pembuluh darah, ya, pada eh, ya, lapisan pembuluh darah. Viskositas yang tinggi, sementara cairan viskositasnya rendah, ya, eh, apa namanya, terjadi pengeluaran cairan-cairan dan protein-protein dari pembuluh darah ke dalam jaringan. Itu yang disebut juga dengan edema, ya, edema, ya, edema peritoneal, ya, edema macam-macam, ya. Nah, edema inilah nanti yang akan ketika diberikan diuretik, maka dia akan, ya, akan mengalir direabsorpsi lagi dan keluar lewat filtrasi di ginjal, ya, kemudian dikeluarkan. Jadi pada prinsipnya penggunaan diuretika ini meningkatkan produksi urin itu dengan cara menghambat proses reabsorpsi, ya. Jadi di ginjal itu kan ada proses reabsorpsi itu, di mana cairan-cairan yang sudah masuk ke dalam tubulus-tubulus ginjal itu mengalami reabsorpsi ketika sudah difiltrasi oleh glomerulus, terutama di bagian tubulus proksimal itu mengalami reabsorpsi yang cukup besar. Protein, vitamin yang masih dibutuhkan oleh tubuh, asam-asam amino, bahkan obat-obatan juga. Jadi di sekitar nefron, ya, tubulus-tubulus itu ada pembuluh darah kecil-kecil, vasa rekta itu, ya. Itu yang nanti keluar dari tubulus, cairan-cairan keluar dari tubulus dan diserap lagi oleh pembuluh darah kecil-kecil itu yang dikatakan reabsorpsi. Jadi sebagaimana yang Anda ketahui bahwa di ginjal itu ada 4 proses, ya, secara fisiologi, ya. Filtrasi oleh glomerulus, kemudian reabsorpsi, kemudian sekresi oleh sel-sel tubulus, dan terakhir adalah ekskresi atau tidak digunakan atau dikeluarkan, gitu, ya. Tuh. Nah, diuretika ini memberikan efek penghambatan pada proses reabsorpsi. Jadi proses reabsorpsi dihambat, maka terjadi pengeluaran urin yang cukup banyak, ya, dari bahan-bahan yang terlarut dalam urin itu. Jadi diuretika prinsipnya itu mengurangi, apa namanya, meningkatkan produksi urin dan tentunya bahan-bahan yang terlarut di dalam urin itu, gitu, ya. Heart failure. Nah, ini kalau kita nanti bicara tentang obat-obat jantung, ya, itu ada heart failure. Heart failure itu gagal jantung. Kenapa kok bisa diuretik mengobati gagal jantung? Salah satu obat jantung memang diuretika itu, ya, kalau Anda perhatikan itu, ya. Jadi salah satu obatnya adalah obat gagal jantung. Gagal jantung itu gejalanya adalah berkurangnya kontraksi jantung, ya. Itu menyebabkan gagal jantung. Jadi berkurangnya kontraksi jantung. Nah, berkurangnya kontraksi jantung itu akibatnya akan terjadi apa? Hipertensi, ya. Jadi itu ada kaitannya, itu hipertensi, karena jantung kan pasti akan berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi kalau jantung tidak berkontraksi, maka pembuluh darah yang di bawah-bawahnya pun, yang keluar dari jantung pun tidak akan berkontraksi, akhirnya terjadi stagnasi. Akhirnya apa, tekanan di dalam pembuluh darah tinggi atau disebut hipertensi itu. Ya. Nah, itu bisa diberikan diuretik. Bagaimana caranya? Kan ada pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, ketika diberikan diuretik, maka cairan-cairan darah yang masuk ke dalam ginjal itu akan ditingkatkan, lajunya, ya, lajunya ditingkatkan. Makanya ada istilah glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus atau peningkatan laju filtrasi glomerulus. Nah, ketika pembuluh darah, apa, darah yang masuk ke ginjal tadi ditingkatkan lajunya masuk ke dalam ginjal, maka di pembuluh darah yang ada di tubuh pun tekanannya akan menjadi berkurang, kan begitu. Sehingga jantung tidak mengalami apa, stagnasi yang berat, ya.
untuk menimbun darah di dalam jantung. Ya, kontraksi pun akan terjadi atau akan berlangsung begitu ya. Bisa dibayangkan ya, jadi tolong dibayangkan sendiri, dicermati sendiri apa yang saya ceritakan ya. Itu nanti Anda bisa pahami gitu ya. Makanya salah satu juga di sini adalah hipertensi itu. Karena memang gagal jantung itu berkurangnya kontraksi jantung, sehingga pembuluh darah mengalami tekanan yang besar karena tidak mampu berkontraksi. Nah, itu diberikan diuretika, aliran darah ke dalam ginjal lancar, bagus, maka mengurangi tekanan yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi menurunkan tekanan darah atau menyebabkan hipotensi. Gagal ginjal pun demikian ya. Jadi gagal ginjal itu ya ginjal tidak bisa memfilter atau filtrasi glomerulusnya tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya diberikan diuretik. Pengeluaran zat-zat yang bersifat toksin atau keracunan ya. Jadi salah satu diuretik itu untuk keadaan keracunan. Ya, itu. Kemudian overdosis obat itu ya salah satu bentuk keracunan obat ya. Itu juga bisa diberikan diuretik, hipertensi, edema pulmonum. Edema pulmonum itu penimbunan cairan di selaput apa itu? Pulmo ya, selaput pulmo atau pleura yang ada di paru itu ya. Tuh. Kemudian kalsiuria ini penyebab terbentuknya batu ginjal. Nanti terjadi pengeluaran kalsium ke dalam urin. Nah ini dasar penggunaan atau digunakannya diuretika ya pada kasus-kasus seperti itu. Nanti banyak kasus-kasus seperti ini Anda temui biasanya itu di hewan-hewan kecil ya, seperti anjing, kucing, juga kuda itu juga sering nih mengalami ini atau diberikan ini. Dan banyak lagi kasus-kasus lain yang gangguan sirkulasi darah dan sebagainya itu penggunaannya dengan diuretik. Baik, sekarang ada diuretik yang bersifat ini ya, osmotik diuretik. Jadi ada yang apa tadi apa untuk ini sudah ya untuk mengurangi udem dan mengeluarkan elektrolit zat-zat yang bersifat toksik, bahkan untuk menurunkan temperatur tubuh. Artinya apa ya? Biasanya kalau kita demam itu ya atau demam itu biasanya disuruh minum yang banyak. Karena nanti dengan pemberian diuretik maka akan terjadi pengeluaran urin yang besar atau yang banyak sehingga suhu tubuh akan berkurang begitu ya. Nih. Sebenarnya ada dua model kerja ya kalau kita klasifikasikan berdasarkan model kerjanya itu ada dua diuretik. Yang satunya adalah diuretik bersifat osmotik, yang lain-lainnya adalah diuretik yang kerjanya memang menghambat transportasi elektrolit. Itu yang saya katakan tadi, menghambat transport elektrolit itu berarti menghambat reabsorpsi yang ada terjadi di tubulus ginjal. Ya. Menghambat reabsorpsinya. Kalau reabsorpsinya dihambat, otomatis ekskresinya pasti meningkatkan begitu. Baik, sekarang kita coba ke gambar ini aja dulu ya. Jadi yang diuretik osmotik dan ini ya. Ya, jadi kerjanya di sini ini nefron, satu unit nefron itu terdiri dari ini ya, unit apa ini? Glomerulus yang terbungkus oleh Bowman kapsula atau kapsula Bowman ya. Kemudian ini apa ini? Kanal atau saluran ya, atau apa ya? Lumen tubulus ini lumen. Ini sel-sel tubulus ini. Yang oranye ini sel-sel tubulus ini ya. Ini sel. Ini prosesnya elektrolit itu ada di sini, di sel-sel ini. Makanya ginjal itu ada proses filtrasi. Ini yang saya katakan tadi pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal ya. Kemudian masuk ke dalam kapiler-kapiler glomerulus ini. Ya. Nah, ini kalau diberikan diuretik maka aliran darah ke glomerulus ini tinggi. Ini tadi yang saya katakan dia akan mengurangi beban pembuluh darah yang ada di tubuh sehingga
bisa dipakai untuk hipertensi, gagal jantung, hipertensi. Aliran sini tinggi. Ya. Ya, kemudian dikeluarkan lewat urin ini. Ini ada glomerulus, ya. Ada tubulus proximal, ini lengkung Henle ya, loop of Henle, kemudian tubulus distalis, kemudian yang paling akhir ini collecting duct atau tubulus colligans atau ductus colligentus ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, nah sebenarnya dengan ini aja sudah selesai nih, sudah sangat jelas sekali apa namanya. Ini nama-nama obatnya ya, ini tempat kerjanya. Jadi nanti diuretik ini hanya menjelaskan bagaimana dia bekerja, kemudian ini tempat kerjanya, dan ini obat-obatnya. Jadi obat-obat diuretika ini mempunyai kekhususan di tempat kerja masing-masing. Nah, sekarang saya ambil contoh saja yang diuretik osmotik. Diuretik osmotik itu diperankan oleh manitol ini. Manitol, isosorbate, kemudian glycerol, urea, dan sebagainya itu ya. Ini bekerja di tubulus distalis, maaf, tubulus proksimal ya. Tubulus proksimal bekerja di sini. Nah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Diuretik yang tadi menghambat elektrolit, kerjanya memang berdasarkan tekanan osmotik ya. Jadi makanya dikatakan sebagai apa namanya diuretik osmotik ya. Seperti itu. Ini terjadi peningkatan tekanan osmotik di sini. Jadi ketika obat-obat diuretik osmotik seperti manitol, isosorbate ya, kemudian urea itu diberikan ya secara intravena, maka dia akan masuk ke sini. Nah, masuk ginjal, kemudian masuk ke nefron, difiltrasi glomerulus dan tertimbun di sini. Karena memang tempat kerjanya di sini. Ya, ini akan terjadi akumulasi diuretik osmotik ini manitol di sini. Akhirnya akumulasi itu besar sekali, meningkat, tekanannya tinggi di sini. Ini katakan tekanan osmotik itu ya. Nah, ketika tekanan osmotik di sini tinggi, dia akan mendorong ke bagian posterior ini, ke lumen ini. Dia akan terdorong di sini keluar, di sini kosong, maka dia akan menarik ini. Menarik laju filtrasi glomerulus ini tinggi di sini. Nah, ini menyebabkan cairan-cairan di atas ini masuk ke dalam lumen ini dengan cepat ya. Tidak sempat direabsorpsi. Ini proses apa namanya? Kerja dari diuretik osmotik ya. Ini kerjanya di situ. Jadi sekali lagi menyebabkan tekanan osmotik di tubulus proksimal meningkat, akumulasi ya. Kemudian ini terdorong karena tekanan gravitasi. Nah, di sini kosong. Rongga hampa inilah nanti yang akan mendorong ini filtrasi glomerulus untuk segera mengeluarkan apa cairan-cairan elektrolit ke sini ke daerah ini. Nah, itu proses makanya dikatakan mekanisme kerjanya adalah meningkatkan tekanan osmotik di tubulus proksimal dari diuretik osmotik seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Baik, kemudian sekarang, nah ini, sekarang yang berikutnya adalah penghambat karbonik anhidrasa atau asetasolamid. Asetasolamid itu di sini kerjanya, sama dia di tubulus proksimal. Cuma ini bukan berdasarkan tekanan lagi, tetapi ketika asetasolamid diberikan, itu ada proses penghambatan elektrolit, reabsorpsi. Reabsorpsi itu dikeluarkan dari lumen ini ya, keluar ini. Nanti di sini dijemput oleh pembuluh darah diserap lagi, itu namanya reabsorpsi. Jadi sekitar nefron ini banyak pembuluh darah melingkar-lingkar itu ya. Nah ini, sitoselamid ada di tubulus proksimal. Dia menghambat elektrolit-elektrolit yang direabsorpsi untuk dikeluarkan, diekskresikan dengan cara menghambat enzim karbonik anhidrasa. Ya.
Sekali lagi mekanisme kerjanya asetalsolamid adalah menghambat karbonik anhidrasa. Kita lihat di sini, ya ini, nah ini yang sebelah atas kiri ya, atas kiri. Ini kerjanya kan di sini, ya, ini tubulus proksimal. Ya tubulus proksimal. Ini karbonik anhidrasa, ini karbonik anhidrasa, ini asetasolamid ya. Asetasolamid dia menghambat karbonik anhidrasa. Ini sel tubulus tadi ya, yang warnanya oranye, kotak-kotak ini. Nah, ini yang lumen, lumen tadi. Lumen itu bagian dalam dari ini, saluran ini lumen ini. Kemudian ini blood, blood itu tadi darah ya. Jadi kalau proses yang normal itu dari lumen, kemudian keluar ke sel, sel dikeluarkan, itu namanya reabsorpsi, ini panah ini ya. Jadi elektrolit-elektrolit ini glukosa, natrium, klor, sama-sama amino, vitamin, dan sebagainya. Itu kalau dia direabsorpsi, maka dia akan masuk ke dalam sel tubulus ini, kemudian dari sel tubulus dia keluar. Kemudian di reabsorpsi atau diserap lagi secara difusi oleh pembuluh darah yang ada di sekitar nefron ini, tubulus ini. Jadi ini proses yang ada di dalam sel tubulus. Jadi kalau asetasolamid dia menghambat ini asetasolamid dia menghambat karbonik anhidrasa, maka proses semua ini tidak akan masuk ke dalam sel tubulus, jadi dicegah. Makanya dikatakan menghambat reabsorpsi elektrolit-elektrolit yang ada di dalam lumen tubulus proksimal. Ini dihambat. Karena karbonik anhidrasa itu adalah satu enzim yang hampir ada di seluruh bagian tubuh, jaringan tubuh dan organ. Dan karbonik anhidrasa ini dia itu loh yang menyebabkan keseimbangan asam basa itu. Makanya ini kan memecah H2CO3 menjadi H+ dan CO3-. Jadi menghambat asam basa di sini. Ya, ini karbonik anhidrasa. Asetasolamid. H2CO3 ini. Ya, jadi natrium, klor, glukosa, dan sebagainya ini dicegah reabsorpsinya dengan cara menghambat karbonik anhidrasa di sini. Jadi ini dihambat pertukaran-pertukaran H+ dengan natrium ini dihambat juga. Ya, akibatnya tidak terjadi reabsorpsi. Ini yang asetasolamid ya. Sekarang yang berikutnya apa ini? Tiasid. Tiasid kita lihat di sini. Tiasid. Nah ini tiasid dan beberapa yang lainnya, metolason ini bekerja atau hidroklorotiasid ya. Hidroklorotiasid ini bekerja di tubulus distal, tubulus distalis di sini. Menghambat reabsorpsi natrium dan klor. Karena kita tahu bahwa di tubulus distal ini tinggal natrium sama klor. Kalau secara normal reabsorpsi itu berjalan mulai dari sini ya. Ini makin banyak, di sini juga makin banyak direabsorpsi, maka di sini tinggal natrium klor. Makanya dikatakan tiasid itu menghambat natrium, ion natrium dan ion klor di sini, menghambat reabsorpsinya. Akibatnya terjadi pengeluaran ekskresi ya. Retensi natrium, terjadi pengeluaran cukup besar terjadi urinasi. Nah, yang mana ini tiasid ini? Yang sebelah mana tiasid? Kanan bawah, kiri bawah, atau kanan atas, kiri atas? Atas kanan. Yang kanan ya, yang kanan atas ini ya. Ya ini tubulus distalis ini. Tubulus distalis di sini, ini tiasid ya, tiasid ini. Ini menghambat reabsorpsi natrium dan klor. Ini kan seharusnya dia natrium keluar ke sana untuk direabsorpsi oleh sel tubulus, dia keluar. Ini Cl ini juga direabsorpsi, ini keluar. Nah, dihambat di sini. Akibatnya terjadi pengeluaran natrium yang cukup banyak dan natrium ini fungsinya dia menarik air gitu ya. Nah ini kalau natrium di sini dikeluarkan maka dia akan menarik ion-ion yang ada di sini. Na+, DlCl-, kemudian
bahan-bahan apa yang terlarut di sini yang bersifat ion negatif, dia akan tertarik dengan natrium keluar sini. Ya, ini kerja dari diasid. Oke, selanjutnya apalagi? Yang diuretik yang bekerja pada ekskresi ion kalium. Nah, ini dikatakan sebagai diuretik hemat kalium. Hemat kalium itu ini. Nah, ini. Jadi tinggal kalium, ya. Tinggal hemat kalium di sini tinggal natrium. Tinggal natrium. Jadi, ini adalah diuretiknya ada 3 ini, amilorid, spironolakton, dan triazolam. Triamteren. Amilorid, spironolakton, dan triamteren. Ini adalah diuretik, dikatakan sebagai diuretik hemat kalium karena menyebabkan apa? Terjadi ya hiperkalemia ya ini. Nah, ini bagian bawah atau bagian ductus colligans ya, atau tubulus colligans ya, atau ductus collecting duct ya di sini. Tinggal natrium ini. Jadi dia menghambat amiloid ini, amiloid, triamteren, spironolakton ini menghambat reabsorpsi natrium. Nah, kalau natrium di sini keluarkan ya tinggal natrium di sini keluar sudah tidak ada, tidak absorpsi. Jadi ada amiloid, triamteren, dan aldosteron ini, aldosteron. Nah, bagaimana dia bekerja? Coba kita lihat. Nah, ini, jadi diuretik hemat kalium atau K, K plus sparing diuretik istilahnya gitu ya. K sparing diuretik. Nah, antagonis aldosteron bekerja antagonis kompetitif dengan fungsi aldosteron. Jadi antagonis aldosteron itu adalah spironolakton. Jadi ada 3 obat ini. Cara kerjanya spironolakton dia mengantagonis aldosteron. Aldosteron ini kan hormon antidiuretika hormon ya, aldosteron. Jadi kalau dihambat diantagonis maka terjadi pengeluaran urin yang cukup besar. Sementara triamteren dan amiloid itu menghambat natriumnya. Ya, natriumnya. Pada hiperaldosteron menyebabkan ini fungsi dari spironolakton dia antagonis aldosteron. Nah, ini terjadi hiperkalemia. Hiperkalemia. Ini efek sampingnya. Makanya dikatakan sebagai hemat kalium tadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di grafik tadi ya, nah ini. Jadi kalau ini dihambat, ya natrium keluar, natrium kan dihambat ini, otomatis K ini tidak bisa masuk ke dalam sini. Akhirnya K ini tertahan di pembuluh darah di luar ini, di blood ini. Karena ada di luar ini, di darah. Karena natriumnya dihambat. Tidak bisa ditukar dengan natrium. Akibatnya terjadi hiperkalemia, itu efek sampingnya. Pada pemberian diuretik hemat kalium. Ya. Jadi menghambatnya reabsorpsi natrium, cara kerjanya ya. Amiloid dan triamteren. Tapi kalau yang spironolakton itu antagonis aldosteron. Jadi antagonis ini, aldosteron. Ini antidiuretika hormon ya. Oke. Nah, karena diuretik hemat kalium itu menyebabkan efek samping hiperkalemia, ya, maka harus dikombinasi dengan pemberian tiasid. Karena pemberian tiasid ini ternyata memberikan efek hipokalsemia. Ini, ya, hipokalemia maksud saya, hipokalemia. Dia memberikan efek hipokalemia. Ya. Jadi K-nya banyak tertahan di tubulus sehingga di darah berkurang. Kalau ini natrium dihambat sama klor ya. Padahal klor harusnya ditukar sama kalium ya. Kalium kan keluar, ini keluar, tapi ternyata ini dihambat, kalium tertahan di tubulus, di sel-sel tubulus. Akibatnya di darah berkurang, hipokalemia.
Makanya dikatakan bahwa pemberian tiazid itu harus kombinasi dengan diuretik hemat kalium, amilorid, trianteren itu, supaya tidak terjadi hipokalemia dan hiperkalemia. Gitu. Nah, tiazid ini tampaknya juga bisa sebagai hipertensi, dan juga nanti ada diuretik kuat ya. Baik, ini sudah. Sekarang yang diuretik loop ya. Diuretik loop. Nah, diuretik loop itu adalah diuretik yang dikatakan sebagai diuretik kuat. Ya. Itu bekerja di loop of Handler, terutama di bagian ini, thick ascending ya. Jadi tubulus yang tebal ya, thick ascending di sini. Nah, di sini menyebabkan terjadinya peningkatan apa atau penghambatan reabsorpsi. Nah, ini diuretik kuat ini nanti yang dipakai untuk praktikum ya. Ini ada bumetanid, ethacrynic acid, dan furosemide. Ya, furosemide. Furosemide ini di sini kerjanya dia menghambat hampir seluruh, ini paling banyak ini elektrolit yang ada di sini. Menghambat reabsorpsi natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan sebagainya. Ya. Ini kita lihat. Ya, yang mana ini? Kiri bawah, Prof. Ya, yang dia. Ini di thick ascending. Jadi ini furosemide ini. Nanti yang pakai praktikum. Ini dia menghambat reabsorpsi hampir seluruh apa namanya? Hampir seluruh elektrolit ini, natrium, kalium, ya, dan sebagainya di situ ya. Ini dia dikatakan diuretik kuat karena memang aktivitas kerjanya apa ya cepat sekali menimbulkan onset of action-nya cepat ya dibanding yang lain. Makanya nanti kita praktikum bisa menggunakan furosemide ini. Jadi ketika semua tikus ya kita berikan minum yang banyak, nanti ketika dia diberikan furosemide dalam waktu hitungan tidak sampai 5 menit nanti udah urinasi yang luar biasa banyak juga ya. Nanti kita lihat volumenya. Nih, jadi dia saluran sel-sel tubuh sini ya ini tinggi besar ini. Mengeluarkan semua itu ini dihambat oleh diuretik kuat, furosemide, bumetanid. Nah ini, furosemide atau asik, asam etakrinat, etakrinik acid, dan bumetanid. Jadi reabsorpsi semua ion-ion itu dihambat, dikuat. Cuman di sini terjadi alkalosis metabolik karena ekskresi dari ion H+ dan K+ yang berlebih sehingga pengurangan cairan ekstraseluler. Nggak apa-apa, memang nanti cairan-cairan di dalam tubuh tadi ya indikasinya ya biasanya untuk keracunan, kemudian untuk hipertensi ini bisa ya furosemide ini. Kemudian untuk uh, gagal jantung ya, ini juga menghambat sedikit karbonik anhidrasa. Nah ini absorpsinya nanti dibaca sendiri ya. Efek sampingnya ini aldosteron tadi berkalimia ya. Nah ini sekarang terakhir ini disimpulkan seperti ini. Jadi karbonik anhidrasa itu yang pertama tabelnya nama-nama golongan ya, golongan obatnya ini ya. Jadi golongan obatnya ada karbonik anhidrasa inhibitor, loop diuretik atau diuretik loop tadi, osmotik diuretik, potasium sparing diuretik, tiazid. Ini obat-obatnya, komponen obatnya. Ini mekanisme kerjanya tadi ya. Jadi Anda perhatikan tadi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian ini tempat kerjanya. Sebenarnya hanya ini saja ya, diuretik itu ya. Anda bisa hafalkan, bisa pahami nanti ya. Bagian proksimal, kemudian di bagian ini yang paling atas ini
ya di bagian apa ini potasium tadi paling diuretik di ductus colligans ya. Ini bagian distal di asid ini distal tubulus, tubulus distalis ya. Ya, saya rasa itu sedikit diuretik yang bisa saya berikan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, ada yang disampaikan untuk ditanyakan? Ini sedikit kuliah diuretik yang nanti insya Allah hari Jumat ya kita praktikum ini nanti kita berikan dan membuktikan volume urin dan juga nanti dari volume urin itu tidak hanya volume tapi juga mungkin onset of action, mula kerja dari obat karena akan dihitung berdasarkan waktu nanti. Mula kerja dari obat-obat itu dan duration of action-nya, lama kerja obatnya. Baik, jadi untuk indikasi-indikasi yang tadi saya sebutkan ya, mungkin nanti pokoknya intinya diuretik ini mengeluarkan cairan-cairan tubuh yang abnormal di dalam tubuh itu aja ya. Dan tentunya bahan-bahan yang terlarut yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, keracunan obat, keracunan macam-macam ya, intoksikasi dan sebagainya, mengurangi hipertensi dan sebagainya itu intinya pengeluaran semua yang abnormal di dalam tubuh itu dikeluarkan lewat sistem urinasi, artinya pengeluaran cairan-cairan urin gitu. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Baik, materinya memang sedikit itu. Ada yang disampaikan atau ditanyakan, mahasiswa? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Untuk kasus kardiomegali, apakah efektif apabila diberikan furosemid? Kasus apa? Kasus apa? Kardiomegali. Itu jadi seperti ada pembesaran, pembengkakan jantung seperti itu, Prof. Oh ya ya, kardiomegali ya. Kardiomegali itu ya itu kan apa namanya? Ya, pembesaran atau hipertrofi, biasanya hipertrofi otot jantung ya atau apa namanya? Miokardiak ya. Jadi hipertrofi miokardiak itu secara pasti dia gejalanya terjadi penurunan kontraksi karena kemampuan otot jantung dalam berkontraksi itu terhambat. Akibatnya apa? Kalau terjadi penurunan kontraksi jantung, curah jantung atau curah darah atau cardiac outputnya menjadi menurun. Kalau cardiac outputnya menurun berarti di sana terjadi penimbunan darah karena kontraksi jantung untuk memompa darah keluar ke aorta itu menjadi berkurang. Nah, otomatis terjadi peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah. Pembuluh darahnya akhirnya juga terjadi penimbunan di sana. Itu bisa juga diberikan obat-obat diuretik. Jadi semua apapun penyakit-penyakit jantung, apapun namanya yang intinya itu menyebabkan kontraksi itu berkurang, itu bisa diberikan diuretik, termasuk kardiomegali tadi. Ya, kardiomegali itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Jadi sudah bisa membayangkan loh ya, pokoknya kontraksi jantung berkurang, darah tertimbun di jantung itu lebih banyak karena tidak bisa dipompa, pembuluh darah menjadi dampak berikutnya, karena pembuluh darah pasti akan kontraksinya melemah atau kontraksinya tinggi, jadi dia tertahan darah di sana. Bukan kontraksi ya, tahanannya, tekanannya ya. Pemberian diuretik itu menyebabkan aliran darah ke ginjal menjadi meningkat untuk memproduksi urin tadi lewat glomerulus tadi. Lah, meningkat itu mengurangi beban di pembuluh darah. Hipertensi menjadi vasodilatasi atau hipotensi, kan begitu. Kalau kita bayangkan ya. Baik, terima kasih Mbak Isya. Lainnya mungkin? Permisi, Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Prof, apakah ada kontraindikasi kalau di penggunaan diuretik itu? Terutama kan misalnya kan kalau
penggunaan diuretik kan mengeluarkan cairan ya, Prof. Jadi apakah ada kontraindikasi dalam misalnya pada gangguan elektrolit atau misalnya pada dehidrasi pada hewan seperti itu? Ya, ya. Jadi gini, kalau misalnya nanti pemberian diuretika, itu pasti ada pengurangan seperti itu. Katakan misalnya saja udema ya, yang paling sering itu udema. Udema itu penimbunan cairan, misalnya udema peritoneum. Jadi ada penimbunan cairan di rongga perut misalnya, karena ada sesuatu entah trauma, entah penyakit infeksi dan sebagainya. Nah, itu diberikan diuretik. Nah, ketika diberikan diuretik, otomatis apa namanya cairan-cairan yang juga di pembuluh darah kan ikut terkuras juga, di samping dia juga mengeluarkan yang cairan yang di peritoneum tadi. Maka biasanya kalau pemberian diuretik itu pasti akan berdampak berkurangnya elektrolit di dalam tubuh. Makanya biasanya infus atau cairan infus itu selalu diberikan ketika pemberian diuretik. Atau kalau tidak diinfus karena memang tidak terlalu sakitnya berat, harus diberi minum yang banyak. Jadi pemberian elektrolit yang banyak. Jadi begitu. Jadi biasanya karena hewan-hewan atau kalau kita penggunaan diuretik itu biasanya cepat haus. Makanya secara otomatis itu harus kita beri minum. Atau kalau hewan ya kita beri minum. Kalau kita kan bisa minum sendiri. Gitu. Jadi memang ada rasa haus itu kalau pemberian diuretik itu. Makanya perlu penambahan elektrolit. Benar sekali itu. Jadi memang begitu kan Mbak Sinta ya. Kalau pemberian diuretik itu harus ada tambahan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Baik, terima kasih. Bagus itu. Karena pasti akan mengalami dehidrasi itu pasti. Karena harus dikeluarkan urin. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Lainnya mungkin ada? Baik ya, kalau tidak ada saya cukupkan di sini dan nanti bisa kita pelajari lagi pada hari Jumat waktu praktikum nanti kita jelaskan lebih detail lagi dan kita buktikan nanti pemberian diuretik itu mengeluarkan cairan di dalam tubuh ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya atas perhatiannya dan semoga ini memberikan manfaat yang baik buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik.